Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Seorang pasien COVID-19 di Jombang, Jawa Timur nekat kabur dari rumah sakit dengan infus masih menancap di tangannya. Setelah dilakukan pencarian, pasien ternyata sudah berada di rumahnya. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas mendatangi rumah Sulasmi, warga desa Subomito, Jombang, Jawa Timur. Wanita 53 tahun ini ditemukan di rumahnya setelah dinyatakan hilang dari RSUD Peloso Jombang, tempatnya dirawat karena COVID-19. Saat ditemukan, kondisi tangan pasien masih tertancap selang infus. Itu tadi naik vektor ya? Tadi naik vektor. Ya, vektor itu kan di badannya masih ada infusnya juga. Iya. Sulasmi menolak saat akan dibawa kembali ke rumah sakit oleh petugas. Ia akhirnya diizinkan isolasi mandiri di rumah dengan bantuan aparat desa untuk memantau. Petugas juga akan rutin datang dan memeriksa Sulasmi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Menjalani isolasi mandiri selama 4 hari, seorang warga Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia. Evakuasi jenazah dramatis karena petugas harus menggunakan tali dan bambu untuk menurunkan jenazah dari lantai 2. Proses evakuasi jenazah Kasiran 52 tahun dari lantai 2 rumah kos di desa Arjowinangun, Pacitan berjalan dramatis. Dengan mengenakan APD lengkap, petugas dari Dinas Kesehatan dibantu masyarakat sekitar terpaksa menurunkan jenazah dari lantai 2 dengan menggunakan bambu dan tali seadanya. Kasiran warga Kecamatan Bandar itu ditemukan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri selama 4 hari oleh tetangganya yang akan memberikan makanan. Ia sebelumnya dinyatakan positif usai menjalani rapid test di puskesmas. Kebetulan Pak Kasiran itu isomannya di lantai atas nih, karena di situ ada 2 orang, sehingga beliau menempati di ruang atas, dan karena kondisi jalan lantai 2 ke bawah itu sangat sempit, sehingga kami bersama-sama mengambil inisiatif untuk dilakukan penurunan dari lantai atas ke bawah lewat tali dengan bantuan bambu seadanya. Sementara itu berdasarkan data dari pemerintah desa Arjowinangun, sampai saat ini sedikitnya ada 6 warga yang menjalani isolasi mandiri karena terindikasi positif COVID-19. Dari Pacitan, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Seorang ibu ditemukan meninggal dunia ketika tengah menunggu giliran berobat di sebuah klinik di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban sudah tak bernyawa terbaring di atas kursi ruang tunggu klinik. Wanita berusia 50 tahun bernama Dayuni ditemukan meninggal dunia di sebuah klinik kesehatan di Jalan Petujo Barat, Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat. Dayuni meninggal dalam posisi terbaring di atas kursi klinik saat menunggu giliran berobat bersama sejumlah pasien lain. Korban diketahui datang ke klinik seorang diri, mengeluh sakit kepala, demam, dan sesak nafas yang dialaminya. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, petugas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akibat kejadian ini, pihak dari Kelurahan Duripulo mengimbau para pasien untuk menunda berobat ke klinik. Pasalnya, klinik akan ditutup sementara waktu karena khawatir terpapar COVID-19. Tensi, terus dia pusing-pusing, jatuh, dia meninggal. Kayak asma, kayak ini lambung. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyelidiki video emak-emak yang tidak takut corona di sebuah restoran di Kota Padang, Sumatera Barat. Video tersebut viral di jagat media sosial sejak Sabtu lalu. Pelaku pembuat video pun diperiksa sebagai saksi dan terancam pasal Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian dan provokasi. Bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh, lihat tuh rame, nggak ada. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik ini, seorang emak-emak merekam suasana di salah satu restoran yang terletak di kawasan Patibura, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Tampak di dalam video, suasana keramaian tanpa jaga jarak antar pengunjung di restoran tersebut.
Pelaku juga menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan lockdown di Jakarta. Sementara di kampungnya, masyarakat abai akan protokol kesehatan. Nggak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah, jangan panik. Terus saja lawan. Di Reskrimsus Polda Sumbar telah mengamankan dan memeriksa pelaku berekam video yang merupakan emak-emak berinisial Y, berusia 54 tahun, kelahiran Padang dan tinggal di Jakarta. Pelaku diperiksa sebagai saksi karena melanggar pasal 160 tentang Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian dan provokasi. Selain diperiksa, handphone dan SIM card milik pelaku disita petugas. Viralnya video salah satu ibu yang menyampaikan di tempat resto di wilayah Padang, Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat tadi malam melakukan atau mengamankan ya, seorang ibu dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada pukul 23 dan selesai sampai pukul 2 pagi. Kemudian yang bersangkutan dipulangkan. Berkaitan dengan pengelola resto atau rumah makan BS itu dikedepankan Satpol PP untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan juga proses penegakan hukum berkaitan dengan Perda nomor 6 tahun 2020 berkaitan tentang adaptasi kebiasaan baru. Sementara itu, pemilik restoran juga telah menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan. Nggak ada jaga jarak, Padang aman, tidak takut sama COVID. Dari Padang kita kembali ke Jakarta. Pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan jajarannya mengadakan sidak ke sejumlah kantor non-esensial. Anies sempat menegur pemilik kantor yang tidak menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan bahkan menemukan karyawan yang tengah dalam kondisi hamil tetap bekerja. Gubernur DKI Jakarta langsung menegur pemilik perusahaan yang tetap buka meski bukan sektor esensial. Apalagi di kantor ini terlihat para pekerjanya tidak menjaga jarak. Tak hanya itu, Anies juga memprotes karena ada karyawan hamil yang masih diminta untuk masuk kerja. Maksimal berapa yang boleh berada di ruangan ini, Pak? Dilanggar. Kita lakukannya, tapi kenapa masih dilanggar? Ini mereka ikut aturan perusahaan, bukan? Iya. Perusahaannya menyuruh masuk. Iya 25%. Ini 20% juga? Iya Pak, dari total ini kebetulan HRD kami Pak. Berapa orang itu? Di ruangan ini berapa? 42 sih Pak, data yang masuk ke HRD dan 42 orang. Bukan data, fakta. Kalau saya hitung dari bangku Pak Meja 111 Pak. 100 lebih Pak. 111 saya hitung ini nih. Pak, ini itu pandemi. Iya Pak. Ya, pemirsa, masih banyaknya warga di jalanan atau di angkutan umum diduga karena banyak perusahaan tidak patuh aturan bekerja dari rumah yang diatur di masa PPKM darurat. Hari ini Polda Metro Jaya menggelar sidak ke sejumlah kantor non-esensial dan kritikal. Kita bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri di kawasan Sudirman. Nadia, bagaimana sidak yang dilakukan sejumlah pihak di sana? Apakah masih ditemukan ada kantor yang melanggar? Ya, Fandi dan juga pemirsa, ini merupakan lokasi ketiga dari lokasi penyidakan kantor yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya, di mana di belakang saya ini dapat dilihat bahwa kantor ini juga terbukti melanggar protokol kesehatan selama kebijakan PPKM darurat di wilayah DKI Jakarta, dan saat ini juga menjadi kantor ketiga yang sudah dilakukan penutupan sementara oleh tim gabungan dari pemerintah daerah DKI Jakarta dan juga tim dari Polda Metro Jaya. Untuk dua lokasi kantor sebelumnya, Fandi, yang berlokasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kedua kantor tersebut merupakan kantor yang bergerak di bidang asuransi dan juga jual beli properti, di mana kedua kantor ini bukan termasuk ke dalam sektor esensial maupun sektor kritikal, sehingga seharusnya menurut kebijakan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, seharusnya kedua kantor tersebut ini tidak beroperasi sama
sekali ataupun menerapkan kebijakan work from home 100%. Namun tadi pada saat dilakukan penyidakan di kantor tersebut terpantau masih ada aktivitas dari para pekerja yang diharuskan untuk bekerja dari kantor ataupun work from office, di mana ini tentunya melanggar kebijakan selama masa PPKM darurat. Dan untuk kedua kantor tadi termasuk dengan kantor ketiga saat ini yang berlokasi di Jakarta Pusat, ini sudah dilakukan penutupan sementara yakni selama kebijakan PPKM darurat berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. Dan tadi juga untuk di dua kantor di Sudirman tadi bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ikut memantau langsung proses penyidakan ini juga tadi menegur keras untuk pimpinan perusahaan yang ternyata bahkan mempekerjakan wanita hamil, di mana ada seorang ibu hamil dengan usia kandungan 8 bulan yang masih diharuskan untuk bekerja dari kantor. Dan tadi untuk pimpinan kantor tersebut ini bahkan juga nantinya akan diproses dikarenakan diduga melanggar pasal 14 terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan ini sudah langsung tadi dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya, Fandi. Ya, semoga ini pelanggaran yang serupa tidak terjadi di kantor-kantor lainnya. Terima kasih Nadia Valerie melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Pemirsa, antrian warga masih terjadi di sejumlah depot isi ulang oksigen. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.